Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Abai Husni Amrullah, channel yang membahas tentang cerita menarik di orang sekitar yang pastinya banyak manfaatnya dan banyak ilmunya. Tapi sebelum kita membahas itu semua, jangan lupa selalu dukung channel gua dengan cara seperti ini. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke. Oke guys, kali ini sudah ada bersama gua, yaitu orang yang sama di video-video berikutnya, karena memang ilmunya banyak nih. Ilmu Ya, kudu lari. ilmu kudu. Ilmu kudu lari. Ilmu kudu. Karena orangnya, karena ilmunya banyak nih. Kita akan membahas tentang Ilmu hitam. ilmu hitam. Bahaya dong. Tentang pendakian ya. Yoi. Tapi sebelum kita membahas itu semua, gue cantumin link nanti di deskripsi buat kalian yang mau belanja ada linknya di situ. Yoi. Dan juga yang mau belanja di Kopas Cingkat ada juga linknya di deskripsi ya, ada nanti di bawah, dilihat aja link di deskripsinya. Untuk alamat dari Sewarat Camping Jakarta Utara, dia menyewakan juga dan juga menjual kompor, kemudian jual tenda nggak sih, Jar? Jual. Tenda jual. Jual. Cup berapa? Cup 2, cup 4 sama cup 8. Oh, cup 2, cup 4, cup 8. Jual tenda juga. Nesting, kompor, kemudian sleeping bag. Pokoknya Betul. untuk alat-alat hiking lah, alat-alat pendakian atau alat-alat glamping. Dia juga jual alat-alat itu. Iya. Jual alat-alat camping. Benar ya? Camping. Glamping beda. Oh, beda. Beda lagi. Kalau glamping itu udah semi permanen ya. Iya. Kalau glamping. Tapi alat-alatnya jual juga, Kak? Alatnya nggak ada karena mahal. Oh, enggak. jadi alat-alat camping aja. Alat camping, hiking, Alat terus camping, running, sama alat-alat mountaineering yang berhubungan dengan mountaineering. Oh, ada ya barangnya ya, ada. Jadi nanti gue taruh di deskripsi, jangan lupa klik aja di situ ya. Ya. Nanti kalian langsung ketemu IG-nya, bisa langsung WA, di situ ada nomor WA-nya juga. Dan untuk kalau kalian untuk mau pesan kaos juga, kaos A2O itu juga ada juga di link deskripsi di bawah. A2O. Untuk nomornya itu langsung nomor ownernya, yaitu Bang Hanif. Itu nanti bisa langsung terhubung sama dia untuk gambar, bisa request gambar. Ya, asalkan yang penting perjanjian di awalnya sama ownernya bagaimana. Yoi, untuk betul. pemesanan kaosnya. Dan untuk supportnya yaitu Warkop HD. Nah, kalau untuk Warkop HD itu ada Nanti roti ada bakarnya. logonya di atas kali kayak. Iya. Nah, ini boleh. biasanya ada logonya nih Warkop HD, ini nggak ada nih. Adanya kalau Kopas Cingkat ya. Jadi untuk support Warkop HD-nya terima kasih untuk selalu dukung channel Abai Husni Amrullah. Oke. Ini orang yang tadi gue bilang bersama gue ini, yaitu Bang Fajar, dan kita akan tanya-tanya mengenai tentang pendakian. Nah, sebenarnya pendakian sama mendaki. Pertanyaan pertamanya itu. Mendaki gunung. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah. Pendakian itu nama kegiatannya. Mendaki pekerjaannya. Oke. Mendaki pekerjaannya itu aja. Mendaki Pekerjaannya, pendakian itu nama kegiatan itu yang sih. Sama, kegiatannya sama. Dia naik gunung juga. Ujung-ujungnya naik gunung, naik bukit. Kan naik bukit juga dibilang mendaki juga, atau pendakian sama. Gitu. Untuk dia, mendaki suatu bukit atau gunung yang berhubungan dengan vertikal gitu. Oh, berarti dengan posisi yang nanjak begini ya? Iya, nanjak atau vertikal gitu kan. Itu ke atas lah pokoknya. Jangan ke bawah. Kalau ke bawah ke jurang namanya. Bukan pendakian, itu Bukan penurunan. Penurunan Atau penerjunan. itu kalau di kegiatan alam berarti artinya climbing. Oh, ada ya? Climbing. Turun menggunakan tali. Climbing. Gitu, climbing. Climbing apa itu yang apa? Rappelling. Oh iya, rappelling, climbing naik ya, climbing naik. Ituan. Rappelling, sorry. Rappelling yang turun, climbing yang naik gitu. Ada rock climbing itu yang benar-benar di tebing ya. Dia benar-benar rock climbing, masang runner sampai atas, topnya sampai berapa meter di ketinggiannya, itu kan ada tekniknya juga, ada programnya itu kalau kayak gitu. Dan biasanya itu
di bukit-bukit tertentu yang buat rock climbing itu. Nggak semua bukit bisa di rock climbing. Oke. Terus Mungkin air terjun bisa di rock climbing enggak? mungkin itu nanti kita bahas ya kalau untuk Yoi. climbing atau rock climbing atau Iya. apa tadi yang apa Rappelling. yang rappelling nanti kita akan bahas. Rappelling. Tapi untuk kali ini kita bahas coba mengenai pendakian dulu nih guys. Mengenai pendakian atau mendaki ini kan satu hal yang orang-orang biasanya suka minat nih. Termasuk pelajar juga biasa kan minatnya Pasti. pendakian karena kan memang yang dicari itu kalau mendaki itu Penggiat alam ya yang biasa kegiatan di alam. apa ya menyenangkan suasana penat ya apa menghilangkan penat biasanya Hiburan ya. ya, Liburan atau hiburan? dua-duanya sih kayaknya dapat hiburan Dapat. dan liburan Iya. karena kan menghilangkan penat setelah stres di kota melihat Betul. alam pohon kayaknya sejuk gitu kan. Iya. Nah cuman Nuansanya yang mau kita bahas ini adalah mengenai bahaya. Nah, karena setiap pendakian pasti ada bahayanya. Contohnya pada saat yang waktu sebelumnya itu pernah viral, itu mendaki yang 3 orang di Subang kalau nggak salah. Subang. Iya, yang viral akhirnya dia kesasar. Oh ya. Ya, yang mendaki tapi bukan jalurnya. Dia coba-coba buka Dia jalur nih coba. katanya. Tapi ternyata malah tersesat. Nah, kita akan membahas itu. Sebahaya apa sih sebenarnya pada saat mendaki? Oke, gimana Jar? Jadi kalau misalkan pendakian itu yang pertama basical dasar ya bang. Kalau misalkan basical dasarnya itu dia nggak punya, cuman hanya misalkan kita nih orang awam nih, ya pemula lah kalau bisa dibilang itu pemula bang, pemula baru pertama kali first time naik gunung. Jangan sekali-sekali kalian itu naik dengan sendirinya, jangan karena pasti cobaannya ada aja. Minimal harus ada orang berpengalaman 1 orang di antara 3 orang itu. Mendaki itu kan minimal jadi paling kan nggak minimal 3 orang. 3 orang. Di antara 3 orang itu minimal 1 orang harus sudah punya pengalaman gitu. Pengalaman pendakian. Pendakian kita harus tahu yang pertama manajemen perjalanan nih bang. Ini penting manajemen perjalanan. Terus kita harus tahu karakter gunung yang mau kita daki. Karakter. Iya. Caranya gimana baca? Tahu caranya gimana baca karakternya? Misalkan medan lintas. Medan lintasnya kalau misalkan kan setiap gunung itu kan beda-beda ya. Medannya kayak misalkan nanti dari pos 1 ke pos 2 kita landai. Dari pos 2 ke pos 3 kita santai. Oh, jadi yang dimaksud karakter itu jalurnya. Jalurnya. Terus adat istiadat di gunung tersebut. Adat istiadatnya kayak misalkan ya semua orang harus punya adab ya kepada warga sekitar yang tinggal di gunung atau di lereng gunung sekitar gitu. Kayak misalkan ya kita harus permisi gitu. Kalau kita sombong di situ ya pasti celaka kita. Mau sehebat apapun kita, mau sejago apapun kita, mau sebanyak apapun ilmu kita, ketika kita sombong di gunung nggak kepake semuanya. Iya. Jadi paling nggak sowan lah ya sama warga sekitar. Betul. Kita bisa celaka. Karena pada saat waktu itu kemarin terakhir ya di Gunung Sumbing. Itu kita pendakian bersama open trip tuh bang. Open trip, pendakian bersama. Saya biasa ngobrol, Mas kan Jawa. Mas, Amit Mas, mau tanya, di ini kok banyak kebun kopi. Cengkeh lagi itu di Sumbing, cengkeh itu segala macam dan kita jadi tahu cengkeh itu kita harus jangan hujan gitu kan, dia harus ngejemur, ada ilmu-ilmu yang kita tahuin, yang ilmu-ilmu baru lah ketika di lereng itu. Cengkeh itu kita harus dijemur sekian lama, terus adabnya segala macam, terus ada info apa aja sih di gunung itu salah satu contoh. Kita ngobrol lah sama warga sekitar, Sama warga lokalnya. warga lokal. Pada saat itu open trip berapa orang? Itu 14 orang. 14 orang. Ketika kita ngobrol, dia ngomong begini sama temennya, Ci, itu orang jangan sombong-sombong banget, kasih tahu tuh Ci, kelihatannya dadak banget gitu, ngomong begitu. Di sini nggak bisa begitu. Siapa peserta? Bukan, orang lain, peserta lain. Yang mau ngedaki tapi orang lain, bukan kelompok kita. Itu kasih tahu tuh Ji, jangan pasang dada. Kelihatan cara bahasanya sombong banget. Kasih tahu tuh Ji yang ada tatonya di sini. Aduh, saya mikir aja. Itu ya. Jadi
warga sekitar pun ngasih tahu, atau petugas yang di setiap gunung itu ngasih tahu kita harus sopan, nggak boleh pasang dada di situ gitu. Dan kita cek, kita pasang dada segala macam, tiba-tiba dicek perlengkapannya kurang, air dikit, kelar dia di atas gitu. Intinya jangan sombong. Bukannya di gunung itu ada mata air aja? Sebagian ada, sebagian nggak ada, tergantung pendakiannya jalur apa gitu. Kayak kemarin Sumbing via 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 tol. Weng. nggak mau via Paleng. Itu nggak ada air kemarin, aduh. Terus juga di Selamat via Banaran tuh nggak ada air kemarin, saya nggak Di ada. atas nggak ada air aja. Maksudnya Apalagi Ah, puncak gunung- gunung, gunung puncak kan- gunung itu nggak ada air. bukannya mata air ya, ada Nggak dari atas. Ada, dia adanya di badan Lereng. lerengnya, di perbadan-badan gunungnya itu ada sumber mata air. Tapi kalau di puncak gunung itu nggak ada. Cuman aja satu gunung yang ada mata air di puncak. Itu di Sulawesi deh kalau nggak salah. Itu gunung apa itu? Saya lupa. Di Indonesia ya. Cuman ada satu gunung dong yang ada mata airnya. Semuanya tuh nggak ada. Mau di Sindoro, Sumbing, mau di puncaknya kan kering. Puncaknya gitu. Di Gunung Gede Pangaro aja mata airnya ada di Surakencana. Dia ada di lembah antara dua gunung. Gitu. Ini Gunung Gede, satunya nama gunungnya lupa gitu. Dan itu kan Surakencana. Itu di lembah. Itu kalau Gunung bisa dibilang. Pangrango. Pangrango sebelahnya lagi. Nah, ini Gunung Gede, ini gunung, lu lupa saya nama gunungnya tuh, di Gunung Gede tuh sebelahnya. Di sebelah sini Surakencana. Nah, Adanya, Pangrango di sininya ini Gunung Gede nih. adanya di situ, Adanya di bawah. Surakencananya. Dia nggak di atas gunungnya, nggak di puncaknya, gitu. Kalau masih di lembah, di lereng itu masih ada air, gitu. Jadi persiapannya kita nggak boleh sombong. Sejago apapun kita. Itu yang pertama kan, balik lagi nih. Yang pertama manajemen perjalanan, ya. Manajemen perjalanannya, karakter gunungnya. Karakter gunung itu ada air apa enggak di sana. Itu salah satunya. Terus kita persiapannya itu harus balik lagi ke manajemen perjalanan. Oh, ketika kita udah tahu karakter gunung itu, di manajemen perjalanan kita tahu tuh Siapin. persiapannya. Iya, dari packingnya kita harus apa aja yang kita bawa. Packingnya kita bagaimana sedemikian rupa dikemas seefisiensi mungkin kan, dikemas bener-bener ultralik lah kalau kita bilang. Kalau misalkan kita bawanya banyak, ya kita bisa bantu minta tolong sama warga sekitar untuk jadi porter. Oh, ada ya porter. Ada porter. Jadi kalau misalkan kalian mau naik gunung terus perlengkapannya banyak yang kalian bawa nih, di situ kan ada porter dan juga membantu ekonomi masyarakat sekitar warga juga. sekitar, Iya. Makanya saya pun lebih setuju kalau misalkan kalian bawa carrier terus kalian bawa perlengkapan juga. Kalau misalkan perlengkapan yang lain kita bawa juga nih, kayak tempat tidurnya ada kasur, Matras. iya, kasur yang bantal tiup, kasur tiup, Oh, ya, angin. sleeping pad. Iya. Sleeping pad kayak gitu kan berat, biar kalian tidur nyenyak di sono gitu kan, bisa sewa porter gitu. Jadi nggak harus nggak usah sewa porter nanti nggak dapat feelnya, karena yang penting bawa carrier juga kitanya gitu. Tergantung fisik kitanya ya. Kalau misalkan fisik kita nggak kuat nih, udahlah, buat nyewa porter aja. Gue nggak kuat kayaknya nih buat carrier sampai atas, sewa porter mendingan. Kalau kita udah tahu Bayar kapasitas diri kita. bayar nggak sih? Apa mahal nggak sih, Jat? Lumayan, 750.000 itu untuk 2 hari, untuk bolak-balik bawain sama turunin lagi, Oh, jadi dia bolak-balik ya? bolak-balik gitu. Oh ya, satu sisi untung juga sih kalau bolak-balik ya. Betul. Karena kan ketika naik, kalau nanti turun yang nggak dibawain juga kan, Mm. repot juga kalau barang banyak. Ada yang 750, ada yang 400 sekali naik gitu. Tergantung dari medannya, medan gunung itu. Kalau susah ya berarti lumayan agak mahal juga gitu. Bisa sampai 500, bisa sampai 1 juta, tergantung medan gunungnya. 1 juta? Iya. Satu orang? Bisa. Mahal juga ya. Jadi kalau misalkan ada gunung yang 1 juta kalau dia bawa 2 tas boleh juga sih, Jar. iya, Maksudnya, Satu tas. maksudnya porternya bawa 2 Satu gitu, tas. depan sama belakang. enggak, 1 tas. 1 tas doang. Iya, dan kita pun udah pasti bawa. Iya, kayak gunung-gunung yang harus menggunakan alat-alat mountaineering yang nggak bisa didaki, dia harus menggunakan alat-alat kayak mantel,
webbing, helmet. Ada tuh. Ada di gunung, aduh lupa namanya. Ada gunung itu, dia benar-benar harus menggunakan alat itu. Contohnya kayak Jayawijaya. Jayawijaya iya, harus Jayawijaya. menggunakan porter wajib atau guide. Eh, kita nggak tahu tuh waktu itu teman saya berapa gitu, dia nyewa porter di sana, nge-guide-in di sana. Pokoknya sekitar, dia bilang habis sekitar 30 jutaan. Wih, Jayawijaya. juga ya. Iya, mendingan umur kan apa naik haji. Tapi paling 30 enggak juta. tapi paling enggak ada cerita lah ya. Ya. Ada cerita ya. Susah sih kalau misalkan dia udah haji juga, udah umroh juga, dia bingung kan pelampiasannya ke hobi ya kan, Iya benar. naik gunung ke Jayawijaya. Ya, habis 30 juta deh. Dari sini terbang ke Papua, terus Oke lah, terbang transportasi lagi lah ya. gitu, transportasi. Tapi kan yang paling tidak pasti yang tadi apa? Yang bawain barang ya. Itu Porter. yang penting porter ya. Jadi Bawa barang banyak. Jadi kalau misalkan nggak kuat, lebih baik sewa porter. Iya Gitu. benar. Ya, pendakian mahal. Hobi yang lumayan mahal. Apa sih hobi yang nggak mahal? Pasti dia bilang, setiap memiliki hobi pribadi, dia pasti bilang hobi itu mahal. Iya. Kita betul. main ikan, hobi ikan mahal. Nah, Kita main apa lagi? Basket, mahal. baik lagi tergantung selera ya. Betul, Tergantung seleranya. selera. Itu. Nah, itu perihal pendakian. Jadi, kalau bicara sebahaya apa sih sebenarnya ya? Bahaya, ada risiko. Setiap Kalau setiap kegiatan pasti ada risikonya. ada risikonya. Yang penting persiapannya seperti apa. Kalau persiapannya kita matang ya, paling tidak risiko itu minimalisir risiko. Sama pengetahuan sih. Nah, Yang penting. oke. Oh, kita kalau ngadepin ini, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Baik, itu mengenai pendakian, Jar. Ya, Mengenai oke guys, itu mengenai pendakian. Mengenai open trip nih. open trip. Nah, kalau open trip kan gua tahu lu pernah ngadain open trip ya. Ya, sering alhamdulillah. Nah, mengenai open trip, Jar. Iya. Ada yang ini gue pernah tahu ya, open trip itu ada yang benar dan ada yang bohong. Maksudnya dalam artian ternyata nipu nih. Oh iya. Penipuan. Nah, itu sebenarnya cara mengetahui supaya kita oh ternyata ini bohong nih. Ternyata oh ini ternyata bener nih, bisa sampai ke sini. Tapi budget terlalu mahal, kita cuma dapat segini. Untuk mengetahui itulah maksud gua. Itu gimana caranya? Caranya untuk mengetahui dari mulut ke mulut itu yang pertama. Terus kita lihat dulu orang yang sering Si penyelenggara maksud. penyelenggara itu ya. Yang pertama kan kalau kita misalkan dapat info nih open trip dari Instagram dong, benar gak? Oke. Dari IG, open trip murah nih, ya kan? Murah nih. Nggak taunya pas di lokasi nggak sesuai ekspektasi kita. Kayak misalkan ada aja yang harus dibayar, ada aja yang harus dibeli, ada aja harus pembayaran lagi ini, pembayaran itu, akhirnya membengkak. Di situ kita pelajarin dulu orang yang pernah pengalaman ngedaki di situ ya. Kalian kalau mau ngedaki apa ya? Cari orang yang udah pengalaman dulu, ada pengalaman di pendakian gitu. Kalau porter termasuk nggak itu Jar, di biaya open trip? Pasti termaksud gitu. Kayak misalkan nih, kalau saya pribadi nih ngadain pendakian pribadi, kita ngomongin di sini aja ya. Iya. Misalkan 750 itu ke Merbabu via Selo. Kenapa sih mahal? Karena biaya transportasinya lumayan. Turun tolnya kita di Salatiga. Dan kita sewa mobil itu kan udah lumayan 3 hari kita hitungannya sewa mobil. Tol sama bensin pun lebih lumayan mahal gitu kan. Makanya di Merbabu via Selo itu tinggi harganya dibandingkan ke gunung-gunung lain. Ada lagi yang lebih tinggi lagi ke Lau, ada lagi ke Argopuro, itu lebih mahal lagi gitu. Terus yang kita lihat itu di situ pertama apa aja yang didapat, include exclude-nya di telepon. Terus kita lihat dulu di Instagram, di YouTube banyak nih. Oke, range budget ke gunung ini, ya kan? Wah, ada apa aja sih yang dilakuin sama youtuber itu? Nah, kita lihat di situ tuh. Oh, biayanya ada ini. Oh, ada ojek nanti dengan range budgetnya sekian. Kalau kita udah ngikutin open trip nih, kita tanya itu udah mau ojek belum? Gitu. Oh, belum. Ya udah, kita harus fair-fairan, dan berarti orang itu harus nyiapin buat budgeting buat ojek juga dong. Misalkan sekali jalan 25.000 atau 30.000. Berarti pulang pergi sekitar 60.000 atau 50.000 kan. Nganter sama jemputnya sekitar 60 ribuan bolak-balik. Berarti
si orang tersebut harus benar-benar siapin budgetnya. Jangan sampai kita bohongin, oh udah ini udah semua include gitu. Tapi nyatanya belum sama ojek segala macam, orang udah nyampe sono kelimpungan dia nggak bawa duit lebih. Ya enggak? Jadi kere. Jadi kira akhirnya minta transfer sama yang di Jakarta. Itu ada pengalaman. Orang yang pernah sewa di sini atau yang pernah ikut open trip bareng saya. Gitu. Oh, iya. Jadi ketika mau mendaki, lihat dulu di YouTube itu banyak loh. Pendakian gunung misalkan Sindoro via apa gitu. Swanting, Sindoro via dulu Pak. Itu ada ojeknya. Jadi YouTuber vlogger sekarang tuh ngasih tahu, oh kita naik kereta. Ada biaya transportasinya dari Iya, awal ada sampai range sana. budget, bener. Sampai dia pulang lagi. Oh, habis dari base camp bayarnya sekian. Kalau misalkan bawa mobil harganya sekian, 25.000 satu malam gitu. Oh, kalau kita bawa motor harganya 10.000 per malam biaya parkirnya. Kita harus sudah siapin uang itu. Oh, kalau misalkan dari base camp ke pos 1 atau ke vegetasi bayar ojek. Nanti dijelasin di YouTube itu. Oh iya. Jadi sekarang udah YouTube udah canggih kok. Gitu. Nanti biar cara mengetahui biar kita nggak ketipu, include yang ada di open trip sama yang ada real orang pernah di YouTube naik gunung. Di situ cara-cara ngebandingin. Kalau misalkan dari orang kita bingung, oh gue nggak tahu, nggak pernah ke situ, lihat aja di YouTube gitu. Terus sama itu satu lagi Jar, biasanya kan ini transfer dulu nggak nih? Oh, Atau DP ya nanti, penting. Nah, atau misalkan udah Iya. bayar dulu semua. Nah, takutnya ntar ternyata pas udah bayar nggak dikabarin, katanya ngilang penyelenggara. Nah, Ya, kalau misalkan kita itu kan Instagram, ada di Instagram si penyelenggara, ada bukti-bukti otentik, oh dia pendakian, ada dia, oh dia pernah menjalankan pendakian. Gak mungkin dia kayak begitu. Kalau misalkan ada real ya iya. di Instagram itu, oh ini lo bukti-bukti pendakiannya, itu nggak bakal nipu. Jarang sih yang nipu di pendakian. Tapi kalau misalkan kurang, banyak. Oh, kalau kurang, Kalau kurang banyak. kurang ini dapat. Kurang yang dapatnya. Dan itu nggak dikasih tahu dari awal. Oh, Meeting itu point, banyak. bila pada saat meeting point itu nggak dikasih tahu. Tiba-tiba pas udah di lokasi baru dikasih tahu. Itu yang bikin pendaki-pendaki Kapok mungkin kapok. ya. Mungkin. Oke. Gua kira cukup guys pembahasannya karena memang pembahasannya dua. Sebenarnya pembahasannya banyak nih. Cuma ya pembahasannya dua, tapi dua ini ya lumayan agak penting juga ya. Jadi Iya, yang benar. pertama pendakian ya persiapkanlah dari mulai mental sampai barang, sampai kesehatan. Nah, kalau untuk tadi open trip supaya tidak tertipu ya dibandingkan di YouTube ya, bandingkan ini dengan ke YouTube. Iya, include-nya apa Dibandingkan. Dapat aja. apa? Untuk bulan Februari juga ada open trip lagi dari sewa alat camping Jakarta Utara kemana? Ke Sindoro. Ke Sindoro. Jadi kalau Budgetnya 540.000. 540.000 untuk bulan depan. Jadi buat kalian kalau mau silakan buruan karena peserta terbatas. Betul. Hanya 14 orang. 14 orang saja. Ya, Betul. 14 orang. Kalaupun nanti lebih dari 14 ya dipertimbangkan. Yang jelas peserta terbatas. Jadi buruan segera kalau kalian mau ikut untuk open trip langsung aja ada di Instagramnya. Atau mungkin nanti gue taruh Instagramnya di belakang. Oke, kalau gue kira cukup itu aja untuk hari ini pembahasannya. Dan terima kasih juga untuk seperti biasa Warkop HD yang sudah selalu support channel gue Abah Yusni Amrullah. Kemudian terima kasih juga untuk sewa alat camping Jakarta Utara yang selalu dukung channel gue ini dari awal sampai akhir, sampai nanti ya mungkin sampai seterusnya mudah-mudahan ya selalu dukung channel ini. Untuk sewa alat camping Jakarta Utara di sini bukan hanya penyewaan aja, di sini juga ada jual juga, ada jual tas juga. Kemudian baju lapangannya, kemudian celana lapangannya, outfitnya lah ya, outfit. Jadi kalau bulan puasa nanti pada saat lebaran kalian bosan menggunakan kaos, hanya kaos doang, silakan ada kemeja di sini. Ya, bahannya juga bagus, celana juga bahannya bagus, celana lapangannya. Kemudian ada sepatu gunungnya, ada sendalnya, sekarang terbaru ada sendal nih. Ada sendal guys, sendal gunungnya. Outdoor Adventure, Ada ADV. sendal gunungnya. Harganya 150. Harganya 150.
Ya, jadi bisa langsung dikepoin di Instagramnya Sewa Alat Camping Jakarta Utara. Kemudian untuk A2O, kaos A2O, Ya, ya, terima kasih juga udah mendukung channel gue ini. Dan buat kalian yang mau untuk pemesanan kaos A2O, seperti biasa nanti gue taruh di akhir video untuk Instagramnya atau nomor teleponnya nanti gue taruh di bawah sini, nomor telepon. Dengan ownernya langsung Bang Hanif, bisa Hanif. nanti dihubungi. Hanif Atau kalian mau lebih Zaki. jelasnya, atau kalau video nanti terlalu singkat, nomor telepon yang gue taruh ada di deskripsi. Nanti langsung aja dikepoin deskripsinya, ada di Instagramnya. Ya, ada di deskripsi nih di bawah sini. Nanti kepoin aja Instagramnya. Oke, gua kira itu aja cukup dari gua. Semoga bermanfaat. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat buat lu semua, guys. Ya. Dan Ada kata-kata. terima kasih buat terima kasih buat penonton yang selalu setia. Jangan Yoi, lupa betul. seperti biasa selalu dukung channel gua ini dengan cara like, subscribe, share, kemudian komen, dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari gua berikutnya. Karena di sini adalah channel gue ini membahas cerita hal menarik dari orang sekitar yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Dan kata-kata terakhir adalah, jika kalian mempunyai banyak uang, tetaplah berusaha, karena uang itu pasti akan habis buat dibelanjain. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke.